Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam program pagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bisa bangun pagi dan menikmati hari yang baru. Dan di pagi hari ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berkati seluruh pemirsa, pendengar, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami akan memulai program ini. Kami menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa saya diberkati, saudara diberkati, dan kita semua diberkati. Dan pagi hari ini kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-7. Yang berkata seperti ini, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi saya bacakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya pagi hari ini berkata kepada saudara, bahwa alangkah berbahagianya jikalau saudara dan saya di akhir kehidupan kita semua dapat berkata seperti Paulus, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tahukah saudara bahwa kita semua saat ini kita berada pada satu lintasan yang menuju kepada satu titik akhir. Saudara mau ataupun tidak mau, kita akan menuju kepada apa yang disebut dengan titik akhir kehidupan. Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara punya iman dan pengharapan untuk melakukan pertandingan dengan baik? Pernahkah saudara berpikir dan memiliki iman bahwa saudara akan memelihara iman saudara sampai pada akhirnya? Dan pernahkah saudara berpikir bahwa apa yang akan terjadi apabila saudara dan saya tidak sampai kepada garis akhir? Pernahkah saudara berpikir apa yang akan terjadi kalau seumpamanya saudara tidak mencapai garis akhir dan tidak memelihara iman? Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua memiliki harapan dan memiliki kerinduan bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini kita akan berakhir dengan seperti apa dikatakan oleh Paulus, bahwa aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah memelihara iman. Untuk menjawab suatu pertanyaan yang telah kita lontarkan tadi, ini tidak bisa dipecahkan secara logika. Hukum rohani tidak bisa dipecahkan secara logika. Tetapi semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus pasal 9 ayat 23 dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Jadi di dalam perjalanan kita harus memiliki satu iman, pengharapan, dan percaya kepada Tuhan bahwa bagi orang yang percaya, bagi saudara yang percaya, bagi saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kita akan dapat mencapai garis akhir, tidak ada yang mustahil. Kita akan mencapai pertandingan dengan baik, dan kita percaya dengan iman bahwa kita akan dapat memelihara iman. Nah, oleh sebab itu, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi, di dalam perjalanan kita ini, kita harus percaya dan yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak bekerja sendiri, dan kita tidak akan mencapainya sendiri. Justru lewat kebenaran-kebenaran firman Allah ini, kita memiliki satu keyakinan bahwa bersama Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Di dalam satu lintasan perjalanan kehidupan kita sampai kepada akhir, kita percaya sesuai dengan janji Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 bahwa Ia akan menyertai
saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Dan ini merupakan satu jaminan di dalam perjalanan kita bahwa Allah akan menyertai kita. Jaminan di dalam perjalanan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam perjalanan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan juga kita harus tahu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita semua untuk mencapai seluruhnya. Berarti saya katakan bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan ini, tidak ada yang mustahil. Kita akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan demikian pun juga, di dalam kita memelihara iman, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi di dalam satu lintasan perjalanan yang panjang, ternyata bahwa kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa Tuhan mau menyatakannya di dalam belas kasihan dan kemurahannya, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu ada di dalam firman Allah. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa firman Allah atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita butuh kekuatan Allah. Saudara dan saya butuh kekuatan Allah. Kalau di dalam hidup ini ada kekuatan Allah yang menyertai saudara dan saya, haleluya, kita semua punya harapan akan dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita semua punya harapan untuk sampai kepada garis akhir dengan baik. Kita semua punya harapan untuk dapat memelihara iman yang baik. Karena kita punya modal kekuatan Injil, kekuatan kebenaran firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 119 juga, ayat yang ke-105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi di dalam perjalanan ini kita tidak berjalan pada jalan yang samar-samar. Sepanjang perjalanan kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sepanjang perjalanan kita dapat melihat mana jalan yang membahayakan dan mana jalan yang aman. Mana jalan Tuhan dan mana bukan jalan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu bahwa kita berjalan di dalam satu lintasan perjalanan menuju kepada titik akhir ini. Kita ada terang dan kita berjalan di dalam terang. Terang itu adalah firman Allah itu sendiri. Kalau demikian, betapa pentingnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita punya waktu 1-2 menit dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita semua, kita butuh kebenaran firman Tuhan, kita butuh kekuatan Allah, kita butuh jaminan firman Tuhan. Kemarin telah berlalu, minggu lalu telah berlalu, hari ini kita berada pada hari yang baru, dan kita percaya bahwa hari ini pun juga kita punya berkat yang baru. Kita percaya kemarin kita telah disertai oleh Tuhan, tetapi hari ini ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita akan dapat melewati waktu demi waktu, hari demi hari dalam satu keberhasilan. Itu sebabnya tidak satu kegentaran untuk kita dapat menyelesaikan satu perjalanan dengan baik, untuk kita dapat menyelesaikan satu pertandingan dengan baik, untuk kita sampai pada garis akhir tidak ada satu kegentaran. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Dan di dalam Tuhan ada mujizat Tuhan. Dan kita percaya akan satu janji Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Satu nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada Israel ketika Yosua akan berpisah dengan orang Israel. Dia katakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya bahwa perjalanan saudara dan saya dalam satu lintasan perjalanan menuju ke titik akhir ini harus berhasil. Tidak boleh tidak berhasil. Dan kita harus punya iman berhasil. Haleluya. Dan itu bisa kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan jangan engkau melupakan memperkatakan. Ternyata bahwa firman Tuhan itu harus diperkatakan. Kita setiap hari harus memperkatakan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Kita setiap hari harus merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Dan kalau ini akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, maka ada satu jaminan, dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kebenaran firman Tuhan yang berikut, dan ini terakhir, Ibrani pasal 12, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Kita tahu sekarang, dan kita harus tahu sekarang, bahwa di dalam perlombaan, dalam lintasan perjalanan menuju kepada garis akhir, untuk supaya saudara dan saya bisa dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik, dapat memelihara iman dengan baik, ternyata bahwa ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya sarankan agar kita bisa menjadi tontonan yang baik. Saya sarankan agar kita bisa menjadi suatu tontonan yang menarik. Ternyata bahwa orang-orang sedang menonton kita di dalam perjalanan. Haleluya. Tetapi ada satu hal yang dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban, agar kita bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menjadi sebuah tontonan yang baik ditonton oleh banyak orang. Maka kita harus menanggalkan semua beban dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita, terlebih beban dosa. Kita berdoa supaya Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mengambil alih seluruh bahagian yang ada dalam kehidupan kita, yang merintangi perjalanan kita, sehingga kita bisa sampai kepada titik akhir, kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan kita bisa memelihara iman. Dan pada bagian yang kedua, Ibrani 12 dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Marilah kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oh, ini suatu yang sangat menarik. Haleluya. Ternyata bahwa dalam perjalanan ini, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mata kita mesti tertuju kepada Yesus Kristus. Sebab dialah yang membawa kita kepada iman, dan yang membawa kita kepada kesempurnaan iman. Kita tahu ketika saudara dan saya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka saya percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Yesus sendiri yang akan membimbing saudara dan saya, yang akan mengatur setiap langkah-langkah saudara dan saya.
Saya percaya dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam janjinya. Di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Ia akan menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan inilah akan menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk saudara dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Penyertaan Yesus inilah yang akan menjadi jaminan bagi saudara dan saya agar saudara dapat memelihara iman. Dan ternyata bahwa Yesus sendirilah yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya percaya ketika saudara dan saya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, maka iman saudara dan saya akan tetap terpelihara. Dia akan memberikan support kepada iman kita yang menyempurnakan iman kita. Dan memang iman kita perlu untuk disempurnakan. Di dalam perjalanan ini iman kita itu perlu untuk supaya mendapat support, kekuatan baru. Setiap hari iman kita menjadi iman yang baru. Iman kita menjadi iman yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan iman kita itu biar iman yang segar, iman yang fresh, iman yang percaya kepada janji-janji Tuhan, iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita lakukan ini setiap hari, maka kita percaya di dalam perjalanan kita melampaui hari demi hari, waktu demi waktu, kita akan tampil sebagai pemenang. Ini kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau telah mengajar kami supaya kami dapat menyelesaikan dalam perjalanan hidup kami sampai kepada garis akhir. Engkau mengajar kami supaya kami sampai kepada garis akhir dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau akan memberikan iman yang kuat, dan Engkau akan menyeport iman kami menjadi iman yang segar. Berkati kami semua. Jikalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jikalau ada yang berbeban berat, Tuhan Engkau tolong. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan menyegarkan, akan memulihkan, akan membuat kami segar kembali dan diberkati. Diberkatilah kami di sepanjang hari ini, dan kami percaya pada hari besok pun juga kami akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita ini diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.